Salam vokasi kuat menguatkan Indonesia. Selamat datang di Vokasi Indonesia bersama saya Nadila Wantari, yang pastinya kali ini bakal ngobrol-ngobrol seru lagi nih bareng sama mitra sejalan yang sudah menjadi partner-partner di pendidikan vokasi. Nah, pastinya podcast ini diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau disingkat Mitrasdudi. Nah, hari ini tuh seru banget ya. Sebagai yang kita tahu, Indonesia itu punya 17.000 lebih kepulauan. Ada gunung, ada danau, ada lautan yang pasti punya potensi pariwisata yang sangat luar biasa. Maka dari itu, hari ini seru banget karena Nadila di sini sudah kedatangan 2 tamu spesial yang bakal kita ulik-ulik nih, teman-teman vokasi. Kita tanya-tanya masalah tourism di Indonesia. Di sini sudah hadir 2 narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Anisatul Aulia selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Program Pendidikan Vokasi UI, dan juga Mas Yusuf Hermawan selaku alumni Sekolah Vokasi UGM dan juga praktisi di bidang wisata bahari. Selamat datang. Selamat datang di Vokasi Indonesia. Terima kasih sudah hadir di sini. Mungkin biar lebih akrab kita berkenalannya, mungkin dari Ibu Aulia mungkin bisa menceritakan nih seperti apa program manajemen bisnis pariwisata program pendidikan vokasi UI, bisa diceritakan ke teman-teman vokasi. Oke, baik, terima kasih Mbak Nadia. Selamat siang semuanya. Salam kenal, nama saya Anisatul Aulia. Saya saat ini menjadi Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Pariwisata Program Pendidikan Vokasi UI. Mungkin ada yang baru tahu ya, kalau ternyata UI itu ada prodi pariwisata ya, gitu. Oke, jadi sebenarnya pariwisata itu sudah lama, hanya saat itu masih diploma 3. Nah, sekarang itu UI sudah punya diploma 4. Program studi manajemen bisnis pariwisata vokasi, tapi kampusnya ada di Depok, bukan ada di Salemba, seperti itu. Jadi apa sih program studi manajemen bisnis pariwisata itu? Jadi lulusannya kita berharap itu udah pasti harus siap bekerja dong ya Mbak ya. Namanya vokasi, udah pasti lulusannya harus siap bekerja. Praktek ya. Praktek, seperti itu. Kemudian juga kurikulumnya lebih banyak terkait praktek daripada tentang teori. Jadi 70% kita full di praktek, kemudian 30% itu terkait teorinya. Kemudian lulusan kita itu nanti titelnya Sarjana Sains Terapan Pariwisata gitu. Jadi memang sudah fokus di bidang pariwisata. Seperti itu Mbak Nadia. Oke, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Nah, mungkin kalau dari Mas Yusuf sendiri bisa diceritakan backgroundnya seperti apa? Oh ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Yusuf Hermawan. Dulu D3 saya di pariwisata Sekolah Vokasi UGM. Kemudian ada program ekstensi untuk alumni. Kemudian saya ekstensi ke D4, Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian saat ini saya bekerja sebagai pemandu wisata selam, baik itu untuk wisata maupun pelatihan pemandu atau pelatihan bagi calon penyelam yang baru belajar. Itu. Nah, kesibukan saya sementara baru itu aja sih. Iya. Saya dengar-dengar baru lulus juga ya Mas ya? Ya, baru lulus. Berarti selamat atas kelulusannya. Jadi kita boleh tanya-tanya sekarang setelah kenalan. Pertanyaan pertama nih ya untuk keduanya yang mungkin bisa menghubungkan. Gimana sih kondisi pariwisata di Indonesia saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Bu Aulia. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Wah, kalau bicara pariwisata di Indonesia, sekarang siapa yang tidak kenal Indonesia dengan keindahannya, gitu ya Mbak ya. Tapi sekarang kan kita tahu bahwa kita sekarang lagi masa recovery setelah pandemi, betul kan? Nah, jadi pariwisata itu adalah merupakan salah satu sektor yang paling berdampak di saat masa pandemi. Tapi sekarang kita sudah mulai bangkit. Ayo kita dengan berbagai cara, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk masa recovery ini. Nah, Indonesia bagaimana sih potensinya? Wah, luar biasa ya. Indonesia dengan kekayaan alamnya, budayanya, sejarahnya gitu ya.
Dari Sabang sampai Merauke kita punya seluruh potensi untuk pariwisata. Nah, sekarang disinilah kita generasi muda ini ayo bersama-sama kita manfaatkan potensi kita di negara Indonesia ini untuk memajukan industri pariwisata kita ya, biar tidak kalah saing dengan dunia lainnya, negara yang lain. Benar, ya. karena kita negara yang sangat indah, yang sangat kaya banget. terus semua potensinya ada. Mau bicara budaya ada, makanan ada, kemudian mau berbicara alam, wah kita udah negara banyak. kepulauan ya kita seperti itu. Jadi disinilah ayo sama-sama kita bangkit, kemudian kita perbaiki yang sekarang mungkin masih ada kekurangannya di negara kita di Indonesia. Kitalah ini sumber insan pariwisatanya untuk kebangkitan pariwisata saat ini. Oke, nah kalau dari Mas Yusuf sendiri memandangnya seperti apa sih kondisi pariwisata yang mungkin tadi sempat diceritain masih dalam masa recovery, tapi gimana nih Mas Yusuf melihatnya? Ya, saya melihatnya 2/3 wilayah Indonesia kan adalah lautan dan pesisir ya. Tapi kita belum banyak untuk mengeksplorasi daerah itu. Kebanyakan masih kaitan dengan mass tourism atau urban tourism gitu. Padahal kalau kita ke Indonesia bagian timur itu kan indah-indah ya, bagus-bagus lautnya ya. Karangnya masih oke, biota lautnya masih oke. Tapi ya itu kembali lagi ke banyak netizen itu memberikan masukan gitu. Kenapa kok ke Indonesia bagian timur lebih mahal daripada ke luar negeri gitu kan? Daripada ke Singapura, daripada ke Bangkok gitu. Itu kan yang jadi PR kita bersama kan untuk bisa mengeksplorasi Indonesia bagian timur lebih baik lagi. Oke, berarti potensinya ini masih sangat luas dan sangat banyak untuk bisa dimaksimalkan ya Bu ya. Betul sekali. Nah, aku pengen nanya dari Ibu sebagai seorang pendidik ya Bu ya berarti. Gimana sih peluang dan tren masa depan turisme di Indonesia sendiri? Nah, apalagi untuk anak-anak muda nih, terutama insan-insan vokasi, ke depannya seperti apa nih peluangnya? Wah, kalau bicara peluang ya banyak sekali ya Mbak Nadia ya, di bidang pekerjaan, ruang lingkup hospitality dan pariwisata ini seperti. Jadi kalau generasi muda mengambil di industri pariwisata ya udah pasti tidak akan ada kecewa sih. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir nggak usah khawatir mau prospek bekerja itu sangat banyak, bahkan kita adalah penyedia lapangan kerjanya seperti itu. Misalkan kita mau bicara bekerja di industri seperti Mas Yusuf, itu peluangnya banyak sekali sekarang, wisata bahari ya Mas ya. Dari Sabang sampai Merauke tadi bisa menjadi guide seperti itu ya, terus bisa menjadi tour plannernya seperti itu, bisa menjadi konsultan pengembangan destinasi wisatanya. Banyak sekali potensi pekerjaan di industri ini Mbak Nadia kalau dibicara dari prospek kerjanya. Jadi sudah pasti tidak akan kekurangan lapangan pekerjaan, bahkan kita yang harus menjadi penyedia lapangan kerja di Indonesia. Betul sekali. Nah, tadi kan Bu Aulia sedikit cerita tentang bagaimana Indonesia punya peluang nih. Sebagai Mas Yusuf yang sudah terjun nih sebagai seorang lulusan, kira-kira apa sih yang waktu itu Mas Yusuf ambil nih dari pelajaran-pelajaran yang Mas Yusuf ambil di sekolah UGM gitu, sekolah vokasi UGM, dan akhirnya bisa dipraktekkan secara langsung di pekerjaan? Sebenarnya itu pengalaman pribadi sih Mbak. Jadi pada saat itu kan teman-teman rata-rata bekerjanya di entah tour and travel atau di perhotelan atau di event gitu. Tapi kok saya ngeliatnya agak kurang suka ya, maksudnya kurang menantang ya? Iya, kurang menantang. Terus liatnya gedung, tembok gitu kan, atau lebih banyak lihat wisatawan atau lihat orang daripada lihat pemandangannya gitu kan nggak bisa menikmati kan. Terus saya mikir gimana ya caranya bisa ke tempat wisata yang sepi, indah, dan ya bisa chill lah kayak anak-anak muda umumnya gitu kan. Terus mikir apa ke Indonesia Timur ya, tapi ke Indonesia Timur caranya lewat mana? Terus akhirnya saya cari bisa nih lewat Dev Center, magang di Dev Center. Kemudian di situ nanti saya diberi pelatihan, diberi materi, akhirnya bisa sampai ke jenjang untuk bisa membawa tamu seperti itu. Berarti mempunyai sertifikasi ya Mas ya? Iya, punya sertifikasi. Gitu. Nah, itu prosesnya Mas Yusuf cari sendiri, terus apakah programnya itu berbayar, program magangnya, atau seperti apa nih Bu? Mungkin teman-teman vokasi juga ada yang tertarik nih. Ya.
Kalau pada saat itu magang pertama itu kan saya di Labuan Bajo di LOB Live on Board. Nah, kalau dihitung-hitung misalnya paket wisata mereka itu 3 hari 30 juta gitu ya. Saya muter dengan mereka jalan-jalan sebulan kan, kalau diuangkan itu saya bisa dapat sekian puluh atau sekian ratus juta. Pun saya diberikan lisensi secara gratis karena saya juga membantu mereka untuk ya ngangkat tabung, bawa tamu, nyetir speedboat dan segala macamnya itu. Menarik sih, tapi tidak secara uang kita dapatkan langsung, tapi dari pengalaman, dari sertifikat, dari relasi. Ya karena masih muda kan, uang bukan fokus utamanya kan. Tapi pengalaman dan pelajaran yang didapat ya. Wah, keren banget sih. Nah, balik lagi ke Ibu Aulia nih, kira-kira gimana sih kan potensinya sangat besar, terus pasti butuh banget pemenuhan kualitas SDM yang baik. Nah, kira-kira untuk teman-teman vokasi di rumah, apa aja sih skill-skill yang mereka harus bekali nih untuk mereka siap bekerja dan bersaing di industri pariwisata? Oke, baik. Kalau bercerita tentang apa sih skill yang harus dimiliki seperti itu ya Mbak. Jadi saya ingin bercerita dulu. Jadi kalau di program pendidikan vokasi UI, khususnya di program studi manajemen bisnis pariwisata ini, Mbak Nadia, di dalam penyusunan kurikulumnya kita sudah harus menyesuaikan dengan kebutuhan di industri. Seperti itu. Jadi kita ada FGD dengan industri dari tahap perencanaan kurikulum, bahkan evaluasinya juga kita lakukan bersama dengan industri gitu ya. Jadi bagaimana supaya apa yang kita berikan di bangku perkuliahan itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan, seperti itu. Jadi apalagi sekarang selain sesuai dengan industri, sekarang ada program Merdeka Belajar, itu juga bisa menampung kemampuan-kemampuan generasi muda saat ini kan yang sangat variatif seperti itu ya. Kayak sekarang karena kita sudah menyiapkan kurikulum yang mungkin siap digunakan di industri, kita juga mengundang para praktisi di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi bukan hanya dosen tetap saja yang mengampu mata kuliah, jadi kita melibatkan praktisi di industri seperti itu Mbak Nadia. Jadi dosen praktisi itu mereka bercerita pengalaman yang ada di lapangan, sedangkan kita dosen bercerita tentang teori-teori yang terkait untuk penunjangnya seperti itu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman vokasi ingin belajar di prodi kami, udah pasti sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan, sesuai dengan kebutuhan di lapangan, seperti itu Mbak Nadia. Nah sekarang kalau bicara skill, kalau kita sama-sama tahu bahwa sebelum skill itu udah pasti etika nomor 1, seperti itu ya. Jadi etika itu nomor 1 yang harus kita utamakan sebagai kita. Pada dasarnya tidak hanya di industri pariwisata saja ya, kalau etika ya, di industri manapun etika nomor 1 gitu. Tapi kita dari segi pelayanan, kita akan melayani tamu, etika sudah nomor 1. Kemudian skill, bicara skill. Nah sekarang ini industri pariwisata itu sangat cepat ya Mas Yusuf ya perkembangannya. Jadi kita generasi muda ini harus agile, harus cepat beradaptasi ya. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh ketinggalan zaman nih. Terus juga kalau misalkan bahasa asing tuh udah pasti gitu ya, bahasa asing, bahasa Inggris itu udah harus kita kuasai di industri pariwisata. Nah kemudian sekarang itu kita butuh teknologi, ini nggak bisa kita hindari. Jadi anak-anak muda ini udah pasti, tapi cocok sih anak muda sekarang kan pasti udah melek digital. Nah kalau pariwisata tidak bisa jauh dari digital, teknologi. Iya sekarang kan. Jadi kalau seperti Mas Yusuf tadi kan, kita bisa tahu nih walaupun di daerah timur sana ya dengan perkembangan teknologi gitu ya Mas ya. Jadi media sosial sekarang sangat berkembang pesat. Nah, jadi kalau generasi muda ya harus melek teknologi seperti itu. Terus juga selain harus agile tadi, harus cepat beradaptasi. Kalau sekarang ini ya komunikasi udah pasti ya Mas ya, kita harus komunikasi, tata cara berinteraksi, bekerja sama dengan baik, seperti itu Mbak Nadia. Karena hospitality ya, jadi melayani para klien, para tamu dengan sepenuh hati, dengan tulus ya Bu ya. Nah kalau dari Mas Yusuf gimana nih cerita-cerita dan pengalaman, kira-kira apa sih skill-skill yang mungkin nggak bisa didapatkan dari sekolah, tapi dari terjun secara langsung, mungkin teman-teman pengen tahu nih. Oke.
Kalau mahasiswa itu kan ada yang mungkin punya kepercayaan diri untuk bisa bersaing ya. Iya. Jadi dia ambil posisi-posisi yang mungkin travel konsultan, sosial media spesialis dan lain sebagainya. Yang itu jumlah sumber daya manusianya sudah banyak, dia harus bersaing. Tapi beda dengan saya atau beberapa teman-teman yang nggak sanggup atau nggak mau bersaing, kita cari posisi-posisi yang tidak banyak ya. Misalnya bicara special interest tourism, ada pemandu wisata gunung, pemandu wisata para layang, pemandu wisata selam, pemandu arung jeram, itu kan tidak banyak yang bisa. Nah, harapannya teman-teman bisa mengeksplorasi di tempat-tempat atau di posisi-posisi yang tidak banyak diketahui orang. Karena itu cukup, ya special interest tourism kan biayanya nggak murah ya. Kalau misalnya para layang aja berapa sekali terbang gitu kan. Jadi secara kuantitas mungkin nggak banyak, tapi secara kualitas kita bisa ngasih experience yang bagus untuk wisatawan. Kita bisa ngasih pelayanan yang prima, kita bisa komunikasi dengan baik. Jadi ya harapannya teman-teman bisa eksplorasi lah yang spesialitas itu ya. Kalau misalnya di sini kira-kira saingannya udah banyak, mungkin punya interest yang lain di tempat-tempat yang lebih spesifik dan belum banyak orang-orang interest gitu kan. Nah, kalau misalnya ngomongin pariwisata itu kan apalagi sebelum pandemi dan setelah pandemi itu kan berbeda banget ya. Kalau misalnya Ibu melihat sendiri sebagai seorang praktisi dosen, apa sih bedanya pariwisata zaman dulu dan zaman sekarang, terus juga gimana demografi manusia-manusia yang menjadi para wisatawan di Indonesia khususnya kan pasti berbeda kan. Nah, gimana Ibu melihatnya dan ada nggak sih saran-saran yang bisa dilakukan dan dikasih ke teman-teman vokasi? Oke, baik ya, perbedaannya kita lihat dulu kita fokus sama kuantitas gitu ya, bagaimana cara supaya pariwisata itu lebih ramai yang datang gitu. Nah, kalau sekarang wisatawan tuh lebih ke yang tadi special interest tourism ya, jadi lebih tidak hanya kuantitas tapi kualitasnya yang mereka dapatkan. Jadi setelah pandemi itu mereka banyak mencari yang special interest tourism tadi. Jadi tidak kerumunan kan, waktu pandemi kita tidak boleh berkerumun gitu ya Mbak ya. Sampai pemerintah mengeluarkan program sertifikasi CHSE gitu ya, untuk menjamin keamanan, kebersihan, terus keselamatan, dan yang paling penting adalah sekarang itu keberlanjutan pariwisata. Seperti itu. Jadi pariwisata itu tidak boleh fokus sama kuantitas saja, tapi bagaimana bisa keberlanjutan. Nah, keberlanjutan di sini juga bukan hanya dari segi ekonomi saja ya Mas ya, dari segi lingkungan udah nomor satu dong ya kan. Jadi gimana caranya pariwisata kita tetap oke, tapi lingkungan kita juga tetap terjaga, seperti itu kan. Kemudian juga jadi apalagi Mas Yusuf nih di wisata bahari ya kan Mas, bagaimana dari bawah lautnya tetap terjaga, itu kan kuncinya ya. Jadi jangan sampai jumlah wisatawan yang datang tapi terumbu karang habis ya kan. Jadi itu unsur yang harus diperhatikan. Terus juga budaya kita bagaimana jadi tetap terjaga, seperti itu. Jadi keberlanjutan di sini kalau pariwisata tidak boleh hanya fokus terkait pendapatan saja, bagaimana income datang sebanyak-banyaknya, tapi tidak memperhatikan unsur yang lain tadi, dari segi lingkungan, dari segi masyarakat juga ya. Betul dong, pasti masyarakat udah nomor satu ya Mbak ya. Kalau di pariwisata itu masyarakat itu adalah komponen penting yang harus kita rangkul seperti itu untuk menjamin keberlanjutannya. Jadi dari segi budaya juga harus kita perhatikan seperti itu supaya budaya-budaya kita tetap terjaga. Nah, jadi disinilah kita generasi muda insan vokasi harus menjadi insan pariwisata yang cerdas pastinya. Oke, kalau dari Mas Yusuf nih melihatnya seperti apa? Dan aku penasaran, tadi kan udah cerita juga kenapa akhirnya memilih untuk menjadi seorang penyelam ya Mas ya? Penyelam, tur penyelam ya, guide penyelam. Jadi kira-kira demografi wisatawan-wisatawan yang datangnya itu seperti apa sih gitu? Kalau misalnya dari pengalaman Mas sendiri. Ya, kalau kemudian dibandingkan sebelum dan sesudah COVID, sesudah COVID itu malah justru jumlah penyelam tuh malah makin banyak. Karena itulah kembali ke ya orang pingin experience yang berbeda, ingin pemandangan yang indah, nggak bising. Nah, yang seperti itu yang baru-baru ini dicari oleh wisatawan. Pun mereka juga banyak yang konten secara nggak langsung kan, suatu destinasi wisata bahari juga akan ikut naik juga. Tapi yang perlu diperhatikan ya itu tadi keberlanjutan dari
destinasi wisata itu. Kan Ya. kadang kita sering ngelihat ada orang ke laut, terus bintang lautnya diangkat, difotoin gitu kan. Itu kan ya keberlanjutannya di mana itu yang mungkin anak-anak muda bisa diedukasi lebih lanjut soal itu. Yang naik gunung juga sampahnya nggak dibawa pulang betul. gitu ya. Atau meninggalkan sampah ya Mbak ya bahkan ya. Benar. Nah, kalau misalnya dari Ibu sendiri, kira-kira gimana sih kolaborasi antara vokasi sendiri dengan berbagai pihak yang mendukung pariwisata ini? Harapannya seperti apa dan apa sih yang lagi dijalanin sekarang, terutama dari UI sendiri? Oke, baik. Jadi bicara terkait pariwisata, jadi bahwa pariwisata itu tidak bisa berjalan sendiri Mbak Nadia. Perlu keterlibatan stakeholder, para pemangku kepentingan, baik itu dari pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media, kemudian juga masyarakat ya, bahkan wisatawannya, seperti itu. Jadi kesuksesan seluruh kegiatan pariwisata itu tidak bisa tanpa kolaborasi para stakeholders. Begitu juga di akademisi, ya. Jadi ketika bicara bagaimana sih kalau di program pendidikan vokasi kita sangat menjalin hubungan yang baik dengan antara akademisi dan praktisi ya. Jadi kita saling berkolaborasi apa sih yang dibutuhkan oleh industri saat ini dan apa yang bisa kita berikan dari segi akademisi. Seperti itu. Jadi untuk menjamin kompetensi mahasiswa kami juga memberikan ketika lulusan mahasiswa tidak hanya menerima ijazah saja, Mbak Nadia. Jadi kita juga memberikan namanya sertifikasi kompetensi seperti itu di bidang industri pariwisata. Jadi nanti ada beberapa sertifikasi yang bisa mahasiswa pilih untuk mereka ambil untuk menjamin kompetensi yang mereka minati seperti itu. Kemudian kerjasama yang dilakukan program pendidikan vokasi saat ini tidak hanya di dalam negeri saja, dan juga kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri seperti itu, baik itu dengan perguruan tinggi sejenis seperti itu ya, dan juga berbagai industri yang ada di luar negeri. Contohnya apa, Bu? Kalau untuk hospitality dan pariwisata, kita bekerja sama dengan IMI Switzerland. Jadi mahasiswa kami bisa melakukan double joint degree di sana, seperti itu. Kemudian juga dosennya juga bisa melakukan kegiatan di sana, begitu juga sebaliknya. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Kyunghee University di Korea Selatan, seperti itu. Jadi dosen dari Kyunghee juga kemarin baru saja melakukan ajang visiting profesor di kampus kami, seperti itu. Jadi program-programnya juga banyak, nggak cuma belajar di kampusnya aja ya, tapi punya pengalaman-pengalaman menarik gitu. Nah, aku balik lagi nih ke Mas Yusuf. Aku pengen nanya, kira-kira apa sih tips dan trik nih buat teman-teman vokasi yang pengen terjun langsung ke industri pariwisata, yang mungkin selain hard skill dan skill-skill bahasa atau kemampuan-kemampuan yang harus dapatkan, tapi apa aja nih? Mungkin bicara soal kegigihan, mental juga ya kan, itu kan bukan satu hal yang mudah gitu kan. Nah, Mas Yusuf punya nggak sih tips-tipsnya dan saran-sarannya nih buat teman-teman yang pengen terjun langsung? Kalau dari saya, teman-teman itu bisa mencari dulu sukanya di mana, passionnya di mana. Karena kalau kita bekerja tidak sesuai passion, motivasinya uang itu kan kayaknya kok tersiksa banget ya. Mungkin akan lebih enak kita cari passionnya dulu. Mungkin di awal nggak ada uangnya, nggak apa-apa. Kita ngumpulin pengalaman dulu, relasi dulu, sertifikasi dulu, nggak apa-apa, oke. Terus setelah passion itu ditemukan, kita punya pengalaman, relasi, sertifikat, baru kita setelah lulus bisa apply. Itu menurut saya lebih senang ketika kita menjalani pekerjaan itu pun sampai tua. Harapannya juga ketika udah senang, kita akan gali lebih dalam lagi sampai di satu titik, di satu waktu kita akan jadi ahli di bidang tersebut. Jadi ngejalaninnya tuh juga nggak ada yang instan ya Bu ya, untuk bisa menjadi seorang yang ahli dan sukses gitu ya di bidang pariwisata. Oke, nah aku pengen nanya lagi ke Ibu Aulia. Kira-kira punya nggak sih prediksi atau tren pariwisata yang akan
muncul di Indonesia nih seperti apa sih? Tadi kan udah disebutin sedikit tentang spesifik tourism, tapi kira-kira ada lagi nggak sih Bu? Oh, kalau bicara apa sih yang akan tren di Indonesia seperti Mbak. Jadi sekarang itu kita bicara terkait wellness tourism. Ya, jadi wellness tourism ini mulai bangkit, sebenarnya sudah ada dari sebelum pandemi ya Mbak ya. Jadi dan sekarang sudah mulai bangkit lagi, kita apalagi khususnya pada saat pasca pandemi ini gitu ya, dan tidak hanya di Bali gitu ya, di Jawa Tengah, Yogyakarta juga mulai banyak. Salah satunya kegiatan yaitu wellness tourism yang sekarang lagi pemerintah lakukan. Contohnya seperti apa sih Bu wellness tourism itu? Wellness tourism itu banyak sekali di Indonesia yang sudah mulai berkembang. Kalau di Bali itu mungkin Mbak Nadia pernah tahu tradisi melukat. Oh, melukat. Ya, terus juga yoga. Yoga ya, tapi di gunung gitu ya pemandangannya. Bener-bener. Jadi banyak sekali. Terus kalau dulu kan hanya fokusnya ke spa seperti itu ya. Kalau sekarang mulai banyak, bahkan terkait kuliner juga itu bisa menjadi salah satu kegiatan wellness tourism yang bisa dikembangkan di Indonesia saat ini. Seru banget ya, karena kan setiap kota, setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Iya, apalagi Indonesia. Jadi mungkin pengen, kalau aku kan mama aku tuh orang Jambi ya, jadi mungkin bisa bikin tour makanan Jambi sehari makan apa aja gitu ya. Mungkin kayak yang kayak gitu-gitu mungkin perlu kita kembangkan lagi nih Bu ya, setiap daerah. Setiap daerah punya makanan khas daerahnya. Dan kegiatan-kegiatan experience yang aku ngeliat tuh orang-orang asing tuh lebih suka kalau misalnya mereka merasakan menjadi orang lokal gitu kan. Betul. Ya, karena sekarang yang kayak rame-rame, yang bising-bising tuh udah capek kali ya. Itulah kuncinya. Jadi pariwisata itu harus tetap memperhatikan lokal uniqueness seperti itu. Benar. Nah, untuk menutup dan merangkum percakapan kita hari ini, aku pengen tahu harapan dan cita-cita terbesar dari seorang Bu Aulia dan Mas Yusuf terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia itu seperti apa? Mungkin dari Ibu, kira-kira gimana harapan ke depannya? Harapan kedepannya adalah bahwa pariwisata di Indonesia itu potensinya sangat besar. Jadi bagi kita generasi muda gitu ya, tidak akan pernah menyesal untuk berkecimpung di industri ini. Jangan lupa untuk menjadi insan pariwisata yang pintar, yang cerdas, bagaimana bahwa industri kita tuh harus tetap berkelanjutan seperti itu. Penting sekali ya. Jangan cuman kayak dapat uangnya aja, rame-ramenya aja, tapi gimana dampak-dampak baiknya terhadap lingkungan, dan kira-kira ini bisa sustain nggak untuk berapa jangka waktunya gitu. Betul, jadi bisa bermanfaat sampai generasi yang akan datang. Keren banget. Kalau dari Mas Yusuf seperti apa nih? Ya, saya sepakat juga dengan Ibu Aulia tentang keberlanjutan, kemudian paket-paket wisata yang memuat muatan lokalnya, itu saya sepakat. Saya ingin menambahkan bahwa ada aspek yang mungkin belum tersentuh, yaitu mengedukasi wisatawan. Jadi bukan hanya pengelolanya, bukan hanya biro perjalanannya, tapi wisatawan juga harus diedukasi kaitannya dengan tidak membawa sampah plastik, tidak membuang sembarangan. Kemudian kaitannya dengan vandalisme. Kemudian kaitannya kalau bicara di pariwisata bahari gitu ya, pulau gitu ya. Kadang kan kalau di pulau itu air tawar itu susah didapat ya. Nah, ada beberapa wisatawan itu yang saya maunya 1 jiligan nih untuk mandi dan segala macamnya. Sedangkan dia pingin tempat wisata yang asri, tempat wisata yang bagus, nggak banyak orang, otomatis kan bisa dibilang fasilitasnya minim ya. Tapi kadang nggak mau tahu, akhirnya masyarakat lokal harus mengalah, jatah airnya diambil dan segala macam. Nah, itu tadi kembali ke wisatawan harus juga diedukasi. Mungkin ada program pemerintah yang mengedukasi wisatawan. Ya. Sebelum daftar harus tahu nih syarat-syaratnya, harus diikuti mungkin ya. Itu jadi salah satu saran yang bagus juga sih. Nah, itu tadi percakapan kita hari ini, keseruan kita hari ini ngomongin tentang perkembangan pariwisata di Indonesia. Terima kasih pastinya untuk Ibu Aulia, terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya hari ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @mitrasdudi, karena pasti banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan nih teman-teman vokasi di sana. Dan Nadila akan
pamit undur diri dulu di episode kali ini. Kita ketemu di next episode-nya. Selamat jalan, salam vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Dadah.